Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C3 Angkatan 3, Latsar CPNS Kementerian Sosial. Senang rasanya berkesempatan untuk dapat berkumpul dan berdiskusi mengenai core value ASN. Dalam hal ini yaitu analisis bad practice penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi di pemerintahan dengan kasus korupsi tata kelola MBG yang melibatkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dijawab oleh Direktur Penyidikan. Menggunakan rompi merah muda, Dadan digelandang oleh penyidik Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus Kejagung ke dalam mobil tahanan yang terparkir di depan gedung Jampitsus Kejagung pada Rabu sore. Kejagung juga melakukan penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Saudara, pada Rabu dini hari. Dan sebelumnya Dadan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo pada Selasa malam dan digantikan Nanik S. Deang. Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menahan 2 ex-wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Usai menjalani pemeriksaan pada Rabu sore, keduanya langsung digiring menuju mobil tahanan. Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya juga baru dicopot Presiden Prabowo sebagai wakil Kepala BGN pada Selasa malam. Sebelum kita mulai berdiskusi dan menganalisa, saya akan menjelaskan review singkat mengenai kasus ini. Pada Rabu tanggal 2 Juni 2026, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN beserta Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung, yaitu Wakil BGN. Kemudian hari berikutnya, Rabu tanggal 3 Juni 2026, Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, sebelumnya Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor BGN selama 15 jam dan di hari yang sama menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka. Nah, Kejaksaan Agung ini menduga adanya penyimpangan dalam proses penunjukan yayasan sebagai mitra SPPG. Kemudian beberapa mitra SPPG diduga ada terafiliasi dengan pejabat dan pegawai BGN dan sengaja menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu juga, ketiga tersangka itu diduga melakukan pengadaan barang dan jasa secara melawan hukum dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sehingga dalam proses penyusunan kerangka acuan kerja itu tidak disusun berdasarkan kondisi real di lapangan. Dan diduga ada juga terjadinya markup harga dalam sejumlah proyek pengadaan. Nah, dari kasus yang kita angkat tersebut, akan kita coba analisis ya teman-teman, dari sudut pandang core value ASN, yakni nilai yang kita bahas adalah nilai akuntabel. Mungkin akan kita mulai dulu dengan analisa nilai akuntabilitas, kira-kira yang dilanggar apa saja, mungkin bisa dibantu dengan Mbak Esterina. Baik, terima kasih untuk moderator Mbak Fatima atas kesempatan waktu yang diberikan dalam saya pendapat saya tentang analisis yang dilanggar nilai akuntabilitas pada kasus tersebut. Menurut pendapat saya, akuntabilitas berarti setiap pihak yang diberikan kewenangan mengelola anggaran negara harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana secara transparan, jujur, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat penyalahgunaan anggaran atau wewenang, maka nilai akuntabilitas telah dilanggar karena amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jika dalam pelaksanaan program ditemukan praktik seperti markup harga, pengurangan kualitas atau jumlah makanan, manipulasi laporan keuangan atau penyaluran dana yang tidak sesuai ketentuan, maka tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Padahal program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sehingga setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Penyimpangan yang terjadi bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebagai penerima program. Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, pelanggaran akuntabilitas juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mempertanyakan komitmen penyelenggara negara dalam pengelolaan program yang menggunakan dana publik. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum berdasarkan bukti yang ada, disertai penguatan sistem pengawasan dan transparansi agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan demikian, nilai akuntabilitas tidak hanya menjadi prinsip administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Ini menurut analisis pendapat saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Eselina, analisa nilai akuntabilitas ya tadi ya. Mungkin selanjutnya kita bisa menganalisa lagi nilai anti korupsi. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Fatmawati, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan barusan, di sini kita bisa menganalisa nilai-nilai anti korupsi yang ada di kasus barusan. Nah, di sini ada 9 nilai tersebut. Yang pertama, jujur. Nah, di sini eh, baik, di sini kita bisa menemukan yang pertama yaitu jujur. Eh, di sini kasus ini dugaan markup yang penyimpangan dalam pengadaan menunjukkan tidak diterapkannya kejujuran dalam pengelolaan anggaran negara. Terus yang kedua, peduli. Program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penyimpangan anggaran berpotensi mengurangi kualitas pelayanan dan merugikan penerimaan manfaat. Terus yang ketiga, mandiri. Mandiri di sini pengambilan keputusan seharusnya bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Pengaturan mitra menunjukkan pentingnya menjaga independen pejabat publik. Terus yang keempat yaitu disiplin. Pengadaan barang dan penunjukan mitra wajib mengikuti peraturan yang berlaku. Dugaan penyimpangan menunjukkan tidak dipatuhinya prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tanggung jawab. Setiap pejabat wajib mengelola anggaran negara secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, kerja keras. Keberhasilan program pemerintah harus dicapai melalui kerja yang profesional dan sesuai aturan, bukan dengan mencari keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, sederhana. Nilai kesederhanaan mendorong pejabat untuk tidak terdorong memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah dari jabatannya. Selanjutnya, yang kedelapan, berani. ASN harus berani menolak praktik korupsi, gratifikasi, maupun intervensi yang melanggar aturan, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan. Yang terakhir, adil. Penunjukan mitra program pemerintah harus dilakukan secara objektif, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang memenuhi persyaratan. Dugaan pengaturan mitra bertentangan dengan nilai keadilan. Di sini kita apabila nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, diterapkan secara konsisten, maka penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara dapat dicegah sehingga program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Fatmawati. Berarti kita dapati ya ada nilai-nilai akuntabilitas, kemudian nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar dalam kasus korupsi ini. Kemudian berikutnya kira-kira apa ya solusi yang bisa diberikan? Mungkin Mbak Vetika bisa di-share? Silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan solusi yang dapat diterapkan pada kasus yang ditunjukkan tadi. Menurut saya, kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program makanan bergizi gratis menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap program pemerintah harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Anggaran yang berasal dari negara merupakan amanah yang harus dikelola secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Solusi yang pertama adalah memperkuat sistem akuntabilitas pada setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang jasa, hingga melaporkan dan evaluasi. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran memiliki bukti yang jelas, serta dapat diaudit secara ketentuan yang berlaku. Solusi yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program, informasi mengenai penggunaan anggaran, dan capaian program perlu disampaikan secara terbuka sesuai peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan lembaga pengawas dapat ikut melakukan pengawasan dengan adanya pengawasan yang baik, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan. Solusi yang ketiga, menanamkan budaya anti korupsi kepada seluruh ASN melalui penerapan nilai integritas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta keberanian untuk menolak gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, setiap ASN juga harus berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran melalui mekanisme pelaporan yang telah disediakan. Itu adalah beberapa solusi yang bisa saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Vetika atas solusi-solusi yang diberikan. Kemudian berikutnya kira-kira peran kita sebagai ASN dalam menjaga nilai-nilai tadi kira-kira seperti apa ya? Mungkin Mbak Velia bisa membagikan ke teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Fatima. Dari kasus video tersebut, peran ASN itu bisa diambil dalam yang pertama dalam menjaga akuntabilitasnya itu seperti menggunakan anggaran sesuai kegunaannya. Yang kedua, mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan. Terus untuk membuat laporannya, kalau bisa tepat waktu agar tetap menjaga akuntabilitasnya. Peran lain yaitu menjaga integritas, yaitu dengan berani mengakui dan memperbaiki kesalahan jika terjadi kekeliruan. Lalu tetap bersikap objektif dalam memilih penyedia barang dan jasa sesuai aturan. Lalu nilai anti korupsi yang bisa diambil itu dengan mendeteksi dan mencegah jika adanya terjadinya penyimpangan sesuai mekanisme agar program itu dapat diterima dengan baik. Jadi kesimpulannya itu seorang ASN selain di program MBG ini pun tetap harus melakukan dengan nilai-nilai berakhlak untuk menjalankan pelayanan dan program pemerintah apapun. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Fatimah. Terima kasih Mbak Velia. Terima kasih teman-teman semuanya. Dapat disimpulkan ya bahwa kita ini bisa mengambil kasus yang barusan kita bahas, kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan, itu sebagai bad practice atau praktik buruk dari nilai berakhlak, khususnya itu nilai akuntabel dan integritas. Jadi untuk mencegahnya bisa dimulai dari tingkat individu sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, terutama akuntabel dan integritas tadi, serta didukung juga dengan lingkungan ataupun sistem pengawasan yang baik. Demikian, semoga sesi diskusi ini bisa dipahami bersama. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sekalian. Saya tutup sesi diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.